Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 1 Bulian, Kapungan, dan yang sangat saya hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri 1 Bulian, Kapungan. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah, yang mana pada pagi hari ini kita masih diberikan nikmat sehat walafiat sehingga bisa berkumpul dalam acara diseminasi budaya positif. Dan alhamdulillah juga kita masih diberikan nikmat yang sangat besar, yaitu nikmat Islam dan iman kita. Semoga nikmat Islam dan iman kita akan dibawa hingga kelak ajal hidup kita. Amin. Kedua, salawat dan salam tetap kita aturkan pada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mudah-mudahan syafaat beliau akan diberikan kepada kita semua nanti di alam mahsyar. Awal saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah terutamanya, yang mana saya diberikan kesempatan baik tempat maupun waktu sehingga acara ini dapat berjalan sampai nanti sampai selesai. Yang kedua, ucapan terima kasih juga saya ucapkan pada teman-teman karena menyempatkan waktunya untuk hadir dalam acara diseminasi budaya positif. Alangkah lebih baiknya acara ini kita buka bersama-sama dengan bacaan suratul Fatihah 1 kali, yang mana mudah-mudahan acara ini dapat berjalan dengan lancar sampai selesai. Itulah hadrat Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Untuk acara berikutnya, yaitu sambutan dari Ibu Kepala Sekolah, meskipun sepatah atau 2 kalimat pada beliau saya aturkan. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang saya hormati Bapak Irwan Wirakusuma SPD selaku CGP Angkatan ke-7 tahun 2022. Yang saya hormati segenap Dewan Guru SDN 1 Bulian. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita diberi kesehatan, diberi kesempatan sehingga pada saat ini kita bisa bersama-sama untuk menimba ilmu dari teman kita Bapak Irwan Wirakusuma, yang nanti akan memberikan ilmunya tentang budaya positif. Tak lupa sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan ke junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang beliaulah yang akan beri syafaat di yaumil akhir nanti. Bapak Ibu guru yang saya hormati, latar belakang diseminasi budaya positif ini adalah pertama merupakan untuk memenuhi tugas Bapak Irwan Wirakusuma sebagai guru penggerak di sini, calon guru penggerak melaksanakan diseminasi. Yang kedua
nanti dengan adanya diseminasi ini saya mengharapkan ilmu-ilmu yang diberikan oleh Bapak Irwan Wilasukuma nanti kita bisa mencerna, bisa mengerti tentang apa itu budaya positif. Selanjutnya kita nanti bisa menerapkan pada diri kita baik di rumah maupun di sekolah yang kita cintai ini. Dan lebih jauhnya setelah kita bisa memahami apa yang dimaksud dengan budaya positif itu, kita nanti bisa menerapkan kepada anak didik kita. Kita bisa membiasakan siswa-siswa kita itu nanti bisa berbudaya positif sehingga kurikulum merdeka ataupun apa-apa yang ada di profil Merdeka Mengajar itu nanti bisa terlaksana. Dan juga saya harap nanti misalnya sudah mendapatkan ilmu bisa kita berikan, kita bisa tularkan kepada teman-teman kita yang saat ini juga belum mendapatkan ilmu tentang budaya positif. Mungkin dari saya cukup sekian, dan sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Pak Irwan yang akan memberikan ilmunya kepada teman-teman guru di SDN 1 Perian ini, dan semoga bisa bermanfaat. Kegiatannya nanti semoga bisa berjalan dengan tertib dan lancar. Saya akhiri di sini. Kalau ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Pengajar Sekalian, kepala sekolah di Satu Perian atas apa yang disampaikan, itu motivasinya, dan mudah-mudahan saya secara pribadi bisa melaksanakan program guru gerak ini sampai akhir, dan insya Allah saya akan menyampaikan apa yang saya peroleh nantinya kepada teman-teman demi kemajuan sekolah kita. Untuk acara berikutnya langsung saja pada acara ini, yaitu diseminasi budaya positif, yang mana budaya positif ini ada sekitar 6 materi nantinya. Biar lebih cepat kita langsung saja pada pokok materi. Nantinya pada sesi ini insya Allah akan dibagi menjadi 2 sesi. Saya izin berdiri aja dulu. Pada sesi ini insya Allah akan dibagi menjadi 2 sesi, yaitu yang pertama pemaparan dari materi itu sendiri yang akan langsung disampaikan oleh saya. Nanti yang kedua adalah sesi tanya jawab, dan yang terakhir nantinya saya ingin minta testimoni dari 1-2 orang teman guru, masukan-masukan apa saja bagi saya sehingga saya kedepannya bisa lebih baik lagi. Seperti itu. Baik, langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Diseminasi ini seperti yang tadi disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah, sebenarnya itu tugas saya sebagai calon guru penggerak, yaitu pada modul 1.4 tentang budaya positif. Sebelum melanjutkan pada materi berikutnya, ini ada beberapa pertanyaan pemantik. Jawabannya nanti setuju atau tidak setuju. Ini awal sekali. Baik, yang pertama, jawabannya setuju atau tidak setuju. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kira-kira setuju atau tidak setuju? Tidak. Tidak setuju. Semuanya kompak tidak? Setuju. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Kompak tidak setuju.
ketiga, terakhir, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar Anda. Jawabannya ini lebih kompak lagi, setuju. Baik, untuk pertanyaan ini nanti seiring berjalannya materi akan terjawab oleh kita semua. Next. Nah, ini oleh-oleh saya yang pertama tentang filosofi Ki Hajar Dewantara, yang mana sering kita dengar filosofi dari Ki Hajar Dewantara, dan yang paling melekat pada diri kita tentang trilogi pendidikan itu. Yang pertama Ingarso, Sukulodo, Imanjo Manutakso, terus yang terakhir. Cuma kata-kata itu yang selalu kita ingat, bahkan dari SD sampai SMA sampai perguruan tinggi, itu yang selalu terbenak di dalam pikiran kita. Tetapi sebenarnya filosofi beliau itu banyak sekali. Di dalam pidato beliau waktu kalau tidak keliru pembukaan taman siswa, itu beliau berpidato banyak sekali tentang filosofi yang sebenarnya banyak di sana, tentang bagaimana kita terhadap anak. Salah satunya yaitu tujuan dari pendidikan menurut beliau menuntun, bukan menuntut, tetapi menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dalam hal ini yang perlu digarisbawahi adalah menuntun. Selama ini tidak dipungkiri, saya pribadi itu selalu menuntut terhadap siswa, bukan menuntun. Harus sebagai ini, harus sebagai itu, harus pokoknya sesuai keinginan kita. Tidak tahu kalau Bapak Ibu guru mungkin tidak. Itu saya sendiri yang saya rasakan seperti itu. Menuntut segala kodrat yang ada. Kodrat di sini menurut beliau ada dua, yaitu kodrat zaman dan kodrat keadaan. Kodrat zaman yang dimaksud yaitu beliau juga menyampaikan didiklah anak sesuai dengan kodratnya. Tapi selama ini yang saya lakukan, anak-anak itu harus mengikuti atau harus sama dengan zaman ketika saya bersekolah. Dulu saya ingat sekali, bahkan sampai sekarang ingat, Bapak Ibu guru itu ketika ingin mendisiplinkan saya, itu harus menggunakan sesuatu yang sangat tidak saya inginkan, seperti memukul. Tetapi akibatnya apa? Di dalam pikiran saya sampai sekarang saya ingat negatifnya. Bahkan kalau bertemu beliau, saya kadang-kadang tidak mau menyapa. Itu dampak dari zaman pendidikan tentang mendisiplinkan anak. Yang kedua, kodrat yang kedua itu adalah kodrat keadaan. Jadi jangan disamaratakan, karena tiap daerah itu kadang berbeda-beda. Antara daerah pegunungan dengan daerah pesisir, jangankan tentang letak geografisnya, letak kehidupannya, terus kehidupan sosialnya itu tidak sama. Biasanya di daerah pesisir itu lebih aktif ketimbang di daerah pegunungan. Itu tentang kodrat. Kemudian yang kedua, beliau juga menyampaikan tujuan dari pendidikan, yaitu menuntut anak untuk mengembangkan dari sama-sama agar dapat memperbaiki lakunya untuk menjadi manusia seutuhnya. Selama ini di pikiran saya itu, anak-anak itu saya mengibaratkan kertas kosong. Jadi anak-anak itu bukanlah kertas kosong, tetapi anak itu sudah ada kodratnya yang sudah dituliskan oleh Sang Pencipta. Sedangkan kita tugasnya sebagai pendidik yaitu mengembangkan tulisan samar-samar itu. Tetapi kenyataan di dalam prosesnya itu kita tetap yaitu menuntut. Padahal kalau kita menuntut berarti kita sudah menyalahi atau merubah kodrat dari apa yang sudah kita takdirkan kepada anak-anak kita. Next. Baik, yang kedua yaitu nilai dan peran dari guru. Sebenarnya ada elemen tambahannya guru penggerak. Tetapi setelah saya dalami, tidak hanya guru penggerak, bahkan itu secara umum bagi guru. Yang pertama, nilai dari guru yaitu berpihak pada murid. Seperti halnya tadi yaitu proses
menuntun. Dalam menuntun kita harus selalu berpihak pada murid. Yang kedua, reflektif. Kemudian yang ketiga, mandiri, terus kolaboratif dan inovatif. Tujuannya yaitu tetap satu, pada yang pertama berpihak pada murid. Yang kedua, peran dari guru menjadi pemimpin pembelajar. Tentunya kita sebagai guru semuanya sudah pasti pemimpin dalam pembelajar. Kedua, menjadi coach bagi guru lain. Terus mendorong kolaboratif. Mendorong kolaboratif di sini tidak hanya berkolaborasi kepada teman-teman sejawat, tetapi juga kolaboratif dengan siswa. Bagaimana kita berkolaborasi dalam menciptakan pembelajaran dan kreativitas dari siswa itu. Jadi selama ini pikiran kita kolaborasinya hanya pada guru, tetapi di sini tidak hanya pada guru, juga kita sebagai pendidik harus berkolaborasi dengan siswa. Terus mewujudkan kepemimpinan murid dan menggerakkan komunitas praktisi. Komunitas praktisi di sini biasanya saya guru itu komunitas praktisi yaitu KKG, yang saya ketahui KKG. Tetapi selama saya mengikuti ini, saya baru tahu bahwa kita di SDN 1 Pelian ini adalah komunitas praktisi paling muda, paling bawah. Terus berikutnya, dari nilai dan peran tersebut agar dapat kita laksanakan, kita harus mempunyai visi. Visi di sini adalah representasi visual kita akan masa depan. Gambaran visi yang jelas tentang keadaan di masa depan dapat membantu kita untuk merencanakan dan menyelaraskan upaya mewujudkannya. Oleh karena itu, memiliki visi tentang pertumbuhan murid hal yang sangat penting bagi seorang guru. Jadi, dalam melakukan pembelajaran kita harus memiliki visi. Mau diapakan murid kita, mau dijadikan apa murid kita di dalam kelas nantinya, di dalam pembelajaran. Jika kita tidak memiliki visi, jadi seperti kosong nanti kita, tidak memiliki arah dan tujuannya. Apabila guru sudah menerapkan peran dan memiliki nilai, maka akan mampu mewujudkan visi secara teratur, konkret, dapat berencana dan sistematis. Tentunya melalui perubahan yang disebut dipilih apresiatif dengan tahapan bagian. Nanti suatu kapan-kapan saya akan menjelaskan tentang proses bagian ini. Insya Allah jika ini pertemuan individu yang insya Allah akan dilaksanakan pada bulan Februari, akan dibahas tentang visi, mungkin visi sekolah secara keseluruhan nantinya. Berikutnya, ini yang akan sebenarnya intinya adalah diseminasi tentang budaya positif. Ini adalah modul 1.4. Topiknya ada 6. Yang pertama disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Yang kedua teori motivasi, hukuman, penghargaan dan restitusi. Ketiga keyakinan jelas. Kemudian kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kemudian 5 posisi kontrol dalam restitusi. Terus pelaksanaan dari segitiga restitusi itu. Berikutnya disiplin positif. Nah ini ada semacam kegiatan kita. Kegiatan ini tentang perubahan paradigma. Coba kita berpasang-pasangan. Berpasang-pasangan dulu. Sembarang sudah. Coba pasangan. Nanti Bupati bisa sama Pak Anies. Coba kita tangan-tangan kita menggenggam sesuatu yang mana sesuatu itu ini tidak usah semua dulu, berarti A, B aja. Yang A terserah tulis siapa, yang A, yang B. Yang A pegang genggam tangan dulu. Yang A. Anggap yang kita genggam itu adalah sesuatu yang sangat berharga, sesuatu yang mungkin orang lain itu tidak boleh tahu karena baik dari saking berharganya bagi diri kita sendiri. Sudah? Tugas yang B, teman-teman sebangkunya itu bagaimana caranya membuka tangan ini, baik itu membantu atau memberikan semacam imbalan, bagaimana
kontrol, bukan ilusinya Pak Yudi. Jadi terkondisi ini yang pertama, kita berilusi bahwa kita tidak, guru itu mengontrol murid. Selama ini yang kita ada di benak kita, guru itu bisa mengontrol murid. Terus yang kedua, kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Itu juga pikiran yang anggap ilusi. Namanya ilusi kan bayang-bayang. Terus semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Selama ini kita ada semacam perkataan, kita jika dia diberi sesuatu yang positif, oh maka dia bisa bermanfaat. Itu juga ilusi. Kemudian orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi tidak bisa untuk memaksa. Jadi apapun yang dia inginkan sudah dia katakan. Ini tentang perubahan paradigma stimulus respon teori dan teori kontrol. Stimulus responnya kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Selama ini yang saya lakukan terhadap murid seperti itu. Jadi murid itu harus sama dengan saya. Tetapi teori kontrolnya seharusnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Terus berikutnya, perilaku guru dilihat sebagai suatu kesalahan. Kemudian teori kontrolnya, semua perilaku memiliki tujuan. Pasti ada tujuan. Mengapa misalnya siswa itu melakukan sesuatu yang negatif? Pasti ada tujuannya. Jadi kita sebagai pendidik, tugas kita adalah mengapa, mencari tahu. Terus seperti ini, pemaksaan ada pada saat memberikan gagal. Tetapi teori kontrolnya itu kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Sebenarnya siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol tersebut? Seperti tadi Bapak Ibu, apakah dibuka atau tetap mempertahankan? Mempertahankan. Berarti siapa yang bisa membuka dan menutup kepala tadi? Berarti diri sendiri, sama dengan ini. Berarti kontrol itu berada pada diri kita sendiri. Demikian juga terhadap anak. Jadi siswa-siswi sendiri yang memiliki kontrol tersebut. Kita hanya bisa menuntunnya, bukan menuntut. Jadi kita kalau tetap menuntut, berarti kontrol itu berada pada diri kita. Itu yang saya rasakan selama ini. Kesalahan-kesalahan saya itu. Jadi mari kita ke depan merubah mindset-mindset kita yang masih mempertahankan zaman kolonial. Kita sudah berada di zaman era 23, bukan lagi berada pada era kolonial. Berikutnya, makna disiplin. Apa sih disiplin itu? Kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita selama ini yang ada di dalam benak kita tentang disiplin itu adalah aturan. Pasti sudah. Disiplin berarti aturan. Kecenderungannya. Berarti kalau aturan itu kebanyakan secara saya pribadi saja, kalau ada aturan-aturan, kalau aturannya enak bagi saya, enak. Tapi aturannya yang kebanyakan itu akan merasa tidak nyaman lah aturan itu. Selama ini yang saya rasakan seperti itu. Berikutnya, sedangkan makna disiplin menurut Bapak pendidikan kita yaitu di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sesungguhnya disiplin itu bersifat self disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jikalau kita tidak dapat melakukan self disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suatu kemerdekaan. Berikutnya, disiplin yang dimaksud oleh Ki Dewanto di situ adalah disiplin diri, motivasi dari internal kita, motivasi intrinsik kita. Maka kita memerlukan pihak lain ketika untuk materi berikutnya yaitu tentang keyakinan kelas. Mengapa sih harus keyakinan kelas dan apa tujuan dari keyakinan kelas tersebut? Berikutnya, nah, coba ini ada pertanyaan, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa kita harus memiliki peraturan
kita memiliki peraturan harus menggunakan helm. Kira-kira dari pertanyaan ini jawabannya adalah aman. Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak. Jadi Kesehatan. mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Kira-kira jawabannya kedisiplinan. Tetapi sebelum menjawab hal demikian, yang tadi keselamatan, kesehatan dan kedisiplinan, dari dulu yang ada di dalam benak kita, jawaban yang pertama pasti adalah takut polisi. Itu saya pribadi. Jadi sebelum ada menjawab hal tersebut, misalnya ke situ Bondo tidak memakai helm, pasti kita istilahnya rangiran bahasa gaulnya. Karena apa? Takut pada polisi, biasanya seperti itu. Bukan keselamatan, tetapi takut pada polisi. Terus yang kedua, mengapa 3M ini? Umumnya kita itu takut tertular biasanya. Bukan takut akan kesehatan, bukan alasan itu. Jadi takut akan tertular oleh yang kena COVID itu. Demikian juga nanti keyakinan. Jadi keyakinan di sini adalah menanamkan nilai-nilai kebajikan. Kesehatan, keselamatan, disiplin itu adalah nilai-nilai kebajikan. Jadi mengapa harus keyakinan bukan peraturan? Jadi peraturan itu umumnya adalah yang terasa pada diri kita paksaan, ketidaknyamanan. Tetapi sedangkan keyakinan ini kita dituntut nanti memiliki nilai-nilai dari kebajikan tersebut. Next. Nah, ini jawabannya tadi, keselamatan, kesehatan, dan yang ketiga kedisiplinan. Oleh karena itu, dalam penanaman disiplin di kelas sebaiknya kita buat keyakinan. Mengapa? Sudah Batak, Medan, dan Jawa Timur sendiri itu memiliki, meskipun berbeda latar belakang, kemungkinan besar akan tetap sepakat bahwa jika memakai helm itu akan membuat kita selamat, aman. Tapi awalnya mengapa kita pakai helm? Takut pada polisi pastinya. Sedangkan itu negatif. Jadi harapannya bukan seperti itu. Meskipun kita akan lewat di sini aja tidak ada polisi, tapi kita akan tetap ada yang pakai helm, tetap juga ada yang tidak memakai. Tapi kalau menjaga keselamatan, insya Allah semuanya itu akan taat akan apa yang sudah menjadi aturan itu. Oleh karena itu, dalam penanaman disiplin di kelas sebaiknya dibuat keyakinan kelas. Berikutnya, biar mereka tahu dan bahwa yang membuat aturan itu bukan guru, tapi dari sesuai manusia.
bisa. Gitu lah, apa mode itu dan mode gini. Terus uang tambah ada namanya. Terus tapi kalau yang diingat di sini itu kalau ini tidak boleh dibuka. Kalau ini tidak ingin ada kata tidak boleh, tidak boleh. Ya, tapi tidak boleh. Intinya kalau tidak boleh dibuka itu apa? Kira-kira berarti kita itu terhadap Tuhan harus saling menghargai akan menghargai teman intinya ya. Terus dalam nah itu tentang cara pembentukan keyakinan kelas di dalam kelas. Di dalam sekolah mungkin kita perlu, kalau secara sekolah mungkin kita perlu memanggil wali murid, juga siswa tentunya tetap dilibatkan. Jadi langkah yang pertama yaitu kita membuat kesepakatan bersama siswa. Siswa itu disuruh mencatat apa saja dalam tanda kutip aturan-aturan yang mereka inginkan di dalam kelas. Walaupun nanti konsekuensinya misalnya boleh belajar serius dan makan. Takutnya ada yang seperti itu. Itu konsekuensinya. Kita harus menerima dari apa yang sudah mereka tulis di dalam tanda kutip itu aturan-aturan yang mereka buat. Kemudian setelah itu kita simpulkan kalimat-kalimat yang negatif kita ganti menjadi kalimat positif. Nantinya nilai-nilai kebajikan itu kita masukkan di sana. Terkadang murid itu nulisnya masih sifatnya apa ya, bisa dibilang bahasa mereka. Jadi harapannya di sini adalah nilai-nilai kebajikan itu jangka panjangnya. Jadi mereka akan selalu mengingat akan tanggung jawab, terus menghargai disiplin, itu akan selalu teringat oleh mereka. Jadi motivasi intrinsik mereka harapannya seperti itu. Kemudian materi yang berikutnya tentang kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Tentu manusia itu memiliki kebutuhan dasar yang mana dalam materi ini nantinya akan ada 5 kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi. Jika tidak terpenuhi, anak itu akan lebih cenderung bersikap atau bersifat yang negatif. Entah apa itu yang akan mereka lakukan. Seperti kekurang-kurangnya akan contohnya kasih sayang. Mereka itu cenderung nanti bisa nakal, bisa apa ya, menyendiri, pendiam seperti itu. Baik, untuk lebih jelasnya saya akan menjelaskan 5 kebutuhan dasar manusia itu. Lanjut. Ini terus berikutnya 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup ini yaitu kebutuhan akan makan, sandang pangan. Berikutnya terus kemudian kebutuhan dasar yang berikutnya yaitu ini rasa kasih sayang. Kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan kondisi sosial. Kondisi yang mana yaitu kondisi dengan teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, dan sebagainya. Berikutnya kebutuhan dasar yang berikutnya yaitu penguasaan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita. Berikutnya
Kebutuhan dasar berikutnya yaitu teks penguasaan. Kesenangan. Balik lagi, kesenangan. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan seperti bermain dan tertawa. Belajar menghubungkan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar. Anak-anak dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi biasanya ingin menikmati apa yang dilakukan. Jadi, mari kita buat pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa sesuai dengan kebutuhan siswa. Agar apa? Siswa itu nantinya betah, paling tidak betah di dalam kelas untuk menerima materi-materi yang akan kita berikan. Berikutnya, dosen menyatakan bahwa kapasitas untuk berubah ada dalam diri kita, seperti tadi posisi kontrol. Jika kita dapat mengidentifikasi kebutuhan apa yang mendorong perilaku, di sini juga ada dunia berkualitas. Dunia berkualitas adalah tempat khusus dalam pikiran Anda, tempat Anda menyimpan gambaran, representasi diri, semua yang Anda inginkan. Bisa berisi orang-orang, antara apa saja yang terbaik dalam hidup Anda dan membuat Anda merasa bahagia. Terus William Gibson menyebutkan seperti semacam album foto yang isinya tidak akan terlalu banyak, hanya akan terdiri dari beberapa hal yang signifikan dan benar-benar terbaik dalam hidup Anda. Jadi di sini bisa ini, misalnya kira-kira siapa yang ada di benak diri Bapak Ibu, di pikiran Bapak Ibu itu yang paling berharga bagi Bapak Ibu. Kira-kira siapa? Yang pasti adalah yang pertama, mungkin bagi saya jawaban saya adalah keluarga. Keluarga. Jadi itu tidak mungkin akan melupakan dari pikiran saya. Seperti itu juga dunia berkualitas. Jadi yang dari pikiran saya itu bukan terlalu banyak, mungkin hanya sedikit, tetapi mereka itu bermakna di dalam diri kita. Ada nilai-nilai kebajikan yang telah kita peroleh dari beliau. 5 kebutuhan dasar itu kita bisa diperoleh dari mereka-mereka. Itulah dunia berkualitas. Berikutnya, untuk masuk ke dunia berkualitas syaratnya adalah bahwa sesuatu itu harus terasa sangat baik bagi Anda dan memenuhi setidaknya 1 atau lebih kebutuhan dasar kita. Gambaran dunia berkualitas adalah unik dan spesifik. Jika Anda bisa hidup di dunia berkualitas hidup Anda akan sempurna. Tapi sayangnya Anda tidak bisa tinggal di sana. Jadi hanya di pikiran dan itu akan selamanya berada di dalam benak kita. Ilusi itu tetapi yang menyenangkan. Tentunya ilusi itu tidak luput dari 5 kebutuhan dasar manusia itu. Berikutnya, materi yang berikutnya adalah 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Terus ini, Dr. William Kester berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru, orang tua ataupun atasan dalam mengontrol kita. Sebenarnya posisi kontrol ini ada pada diri kita sendiri, tetapi kita sebagai guru sering juga melakukan posisi-posisi kontrol. Seperti yang pertama adalah menghukum. Selama ini kita itu sering bersikap seperti penghukum. Jadi menghukum langsung. Sikapnya biasanya menggertak, marah-marah. Biasanya respon refleks kita. Kamu gunakan banget. Pergi sana ke lapangan, ke timur. Biasanya saya lakukan seperti itu, lari lapangan. Biasanya itu adalah posisi penghukum. Dan ini sebagai penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Hasilnya kemungkinan murid itu akan marah. Sampai sekarang saja saya ingat waktu itu saya dipukul oleh kelas 3 guru saya diterpeleng, sampai sekarang saya ingat. Dan bahkan jika bertemu beliau awalnya saya itu marah banget. Rasanya ingin juga membalas, tetapi saya sadar bahwa
Pembuat merasa bersalah ini biasanya lebih lembut suaranya. Pembuat merasa bersalah akan menggunakan kepentingan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman. Ayo karena kasihan bapak ibu ini nanti dimarahi oleh ibu kepala sekolah ya, seperti itu. Karena itu sudah menunjukkan kasihan. Ya. Tapi membuat rasa bersalah ini artinya cenderungnya anak itu apa ya, diam, dipendam sendiri, akhirnya lama-kelamaan bisa meledak juga. Itu juga tidak disarankan. Jadi antara penghukum dan pembuat rasa bersalah ini, marilah kita tinggalkan perlahan-lahan. Karena itu sifatnya nanti buat bagi anak jangka panjangnya tidak akan berdampak yang bagus. Bahkan bisa dampak negatif yang akan kita dapatkan. Berikutnya, paling tidak kita berposisi minimal sebagai teman. Sebagai teman ini biasanya kita lebih akrab lah, sebagaimana mereka dengan teman-temannya. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasif, pendekatan-pendekatan yang mana layaknya mereka itu membutuhkan kita sebagai teman. Hasilnya, murid itu merasa senang dan akrab dengan guru. Ini termasuk dampak yang positif. Akibat lain dari posisi teman hanya akan berbuat sesuatu bila yang menyuruh guru yang sebagai teman itu. Jika guru lain patutnya tidak sama, itu cuma negatifnya. Berikutnya, posisi kontrol yang berikutnya adalah pemantau. Pemantau berarti mengawasi. Jadi kontrolnya itu tetap ada pada guru. Teman juga ada pada guru. Pemantau ini masih ada pada guru. Jadi posisi pemantau, kita itu bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi memantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi. Hasilnya, murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan. Guru tetap harus memantau murid pada saat mengerjakan tugas. Takutnya jika tidak dipantau, mereka itu akan kembali lagi. Terus posisi kontrol yang ingin diharapkan yaitu kita itu bersikap seperti manajer. Posisi terakhir ini posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Hasilnya posisi manajer, guru akan mengembalikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluar permasalahannya jika ada masalah-masalah yang mereka hadapi. Posisi manajer ini sudah pasti mereka itu akan juga bisa berposisi sebagai teman dan pemantau. Tetapi posisi teman belum tentu posisinya sebagai manajer. Berikut ini 5 posisi kontrol jika berbentuk badan. Nah ini coba dijawab jika ada pernyataan seperti ini. Siapa yang mengatakannya? Maksudnya itu posisinya itu sebagai apa? Sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, atau manajer. Yang 5 tadi, 5 posisi kontrol. 1. Saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira ini kita itu mengucapkannya sebagai posisi yang apa? Penghukum. Terus kamu tidak pernah benar melakukannya. Penghukum. Ayolah lakukan demi bapak ibu. Nah, teman, apakah kamu mendapatkan stiker bintang hari ini? Mantap. Bagaimana
sih kamu? Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus beli lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kamu cepat pergi sana ke lapangan basket. Dapat jatah makan tambahan. Belum begitu. Naren, Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang menjadi bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Naren, Selamat pagi, Bu. wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bawakan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah, sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa, Bu. Ya sudah, sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setelah alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai
apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya. Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Nah, itu adalah contoh dari 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Harapannya paling tidak kita itu bersikap seperti teman. Ini sedikit tambahan perbedaan antara posisi sebagai pemantau dan manajer. Pemantau itu hanya sampai di konsekuensinya, tidak mencari alasan bagaimana cara supaya tidak mengulanginya lagi. Sedangkan di posisi manajer, kita itu mencari yang terbaik bagi siswa agar mereka itu tidak melakukannya lagi. Solusi bukan dari diri kita sendiri, tetapi dikembalikan kepada siswa yang bersangkutan. Itu nanti yang akan kita bahas setelah ini, yaitu proses segitiga restitusi. Berikutnya yaitu segitiga restitusi itu sendiri. Yang pertama, next. Segitiga menurut Gianni Dorsi dalam bukunya telah merancang sebuah tahapan untuk memudahkan para guru dan orang tua dalam melakukan proses menanyakan anaknya melakukan restitusi yang bernama segitiga restitusi. Next. Ini ya. Proses 3 tahapan tersebut di dalam ada prinsip-prinsip utama dari teori kontrol. Yang pertama, menstabilkan identitas. Teori kontrolnya yang kita semua akan melakukan hal yang terbaik bisa dilakukan. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Mengapa mereka menjadi alasannya, mengapa mereka bisa melakukan hal tersebut. Terus yang ketiga, menanyakan keyakinannya. Keyakinan apa? Atau kebajikan-kebajikan universal apa yang telah mereka yakini. Berikutnya, yang pertama, menstabilkan identitas. Pada bagian dasar ini bertujuan untuk mengubah identitas anak yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Kalau kita mengkritik dia, malah akan tambah berdampak yang gagal atau negatif. Berikutnya, tahapan berikutnya adalah validasi tindakan yang salah, yaitu menurut teori kontrol semua tindakan manusia baik yang buruk, baik atau buruk pasti memiliki tujuan. Maksudnya, seorang guru yang memahami teori kontrol pasti akan mengubah pandangannya dari teori stimulus respon ke cara berpikir proaktif yang menjadi tujuan dari setiap tindakan. Jadi menggali mengapa mereka melakukan hal tersebut. Berikutnya, tahapan yang berikutnya yaitu menanyakan keyakinan. Ketika identitas sudah sukses telah tercapai dan tingkah laku yang salah telah divalidasi, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang mereka yakini, nilai-nilai kebajikan. Berikutnya, nah dari kalau digambar seperti ini, jadi validasi tindakan yang salah itu menstabilkan identitas. Misalnya setiap orang pasti kita itu akan melakukan, semua orang pasti melakukan hal salah karena manusia itu tidak ada yang sempurna. Terus kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan hal ini, jadi distabilkan di sana karena mereka itu pasti akan merasa gagal awalnya. Terus setelah menstabilkan identitas, kemudian divalidasi tindakan yang salah dengan cara misalnya kamu tentu punya alasan. Kita menanyakan di sana, bukan langsung kamu lagi, bukan seperti itu penghukum. Kemudian ada cara yang lebih
Jadi dalam proses ini murid itu disuruh mencari sendiri bagaimana cara mereka itu, bukan kita. Ketika kita yang memberikan solusi, kadang anak-anak itu di pikirannya mungkin itu besok kemungkinan akan lupa. Tapi kalau dari dalam diri mereka sendiri yang mencari solusinya, insya Allah mereka itu akan selalu ingat. Seperti kita waktu kecil misalnya menemukan uang 500 rupiah, tapi kita menemukan itu sendiri, sama dengan ketika kita dibeli itu tidak sama di dalam diri kita. Karena menemukan sendiri itu akan selamanya diingat daripada kita diberikan oleh orang lain. Terakhir, video terakhir ini adalah contoh penerapan sertifikat industri. Kasus satu ini kebetulan ada seorang anak yang membuli, membuat anak yang baik menangis. Terima kasih. Kita bersama-sama untuk merubah pola-pola kita dari zaman kolonial menjadi berubah ke zaman 2023, yang mana langkah awal mungkin kita berangkatnya dari diri dulu. Karena tanpa motivasi intrinsik kita, kayaknya akan sulit bagi kita untuk berubah. Terus setelah kita termotivasi dalam diri, mari kita bangun bersama-sama keyakinan kelas, keyakinan sekolah. Jadi awalnya kita harus membangun keyakinan kelas dan keyakinan sekolah dulu. Mau jadi apa nantinya sekolah ini? Mau gambaran tentang apa sekolah ini? Kita harus bersama-sama, tidak hanya sendiri. Karena sekolah ini bisa berkembang jika kita berkolaborasi di sana. Tetapi jika kita sendiri sama halnya dengan satu lidi yang jika hanya satu batang, tidak akan ada gunanya. Ya meskipun dibuat tusuk sate, tusuk gigi. Tetapi kalau kita bersama-sama akan lebih bermanfaat lagi. Bahkan dibuat untuk memukul bupati. Ya, mari kita bersama-sama untuk merubah sekolah ini ke arah yang lebih baik lagi melalui tahapan-tahapan budaya positif. Sebenarnya apa sih budaya itu? Yang saya tahu, budaya itu sesuatu yang proses lah
dilakukan secara spontan nantinya, bukan dipaksakan oleh orang lain. Seperti budaya Maulid sudah. Jadi begitu bulan Maulid kita itu langsung ingat bahwa ini adalah Maulid. Seperti itu halnya juga dengan budaya positif. Jadi langkah awal mari kita buat keyakinan nanti ke depannya sekolah bersama-sama, karena keyakinan itu penting untuk melangkah ke arah yang berikutnya. Setelah tercipta keyakinan, harapannya kita itu akan tergerak dalam diri, tergerak. Setelah kita tergerak, harapan yang berikutnya adalah kita akan bergerak untuk melakukan suatu perubahan. Jika kita hanya tergerak tapi tidak bergerak, kayaknya hanya berjalan di tempat. Jadi mau maju bagaimana kalau kita tidak bergerak? Jadi mari kita tergerak dari dalam diri, motivasi prinsip kita, sehingga akan membuat kita menjadi tergerak dan bahkan bisa menggerakkan orang lain. Itu adalah simbol dari semboyan dari guru penggerak. Bergerak, tergerak sehingga akan menggerakkan orang lain. Demikian yang dapat saya sampaikan dari materi ini. Mungkin untuk sesi berikutnya yaitu adalah tanya jawab. Mungkin ada yang ditanyakan dari teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya tanyakan yaitu mengapa kita harus menciptakan budaya positif di lingkungan sekolah? Terima kasih. Pertanyaan yang sangat bagus sekali dari Bapak Suri Nurwahyudi. Mengapa kita perlu menciptakan lingkungan atau suasana atau budaya positif? Seperti halnya yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantoro, bahwa kita itu sebagai pendidik itu seperti petani, sedangkan siswa-siswi kita itu sebagai bulir-bulirnya, jagungnya, bibit padinya, sedangkan tanahnya itu adalah sekolah kita. Jadi bagaimana kita membuat sekolah kita itu subur, tanah kita menjadi subur? Jadi salah satunya adalah dengan menerapkan budaya positif. Seperti itu. Jadi dengan lingkungan yang nyaman, lingkungan yang positif, tidak menutup kemungkinan anak-anak itu akan betah dan bersikap yang positif pula, sehingga sekolah itu akan lebih kondusif lagi. Seperti itu jawaban dari saya. Sama-sama. Satu lagi karena keterbatasan waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang tidak seperti yang sudah dijelaskan tadi tentang 5 posisi kontrol yang diterapkan oleh seorang pendidik. Nah, yang saya tanyakan, sebaiknya kita menggunakan posisi yang mana, Pak? Terima kasih. Posisi. Baik, terima kasih Bu Yere. Dijelaskan bahwa ada 5 teori dari posisi kontrol itu. Jadi paling tidak itu kita berposisi sebagai teman. Lebih-lebih kita itu di atasnya lagi, yaitu pemantau bahkan di manajer. Karena apa? Dalam posisi manajer itu kita itu paling tidak sudah posisi teman dan pemantau itu sudah kita lakukan. Tetapi untuk di manajer hanya di posisi teman dan pemantau ini hanya ada batas-batasannya. Belum mencari solusinya bagaimana. Apalagi di posisi pemantau hanya di konsekuensinya atau yang dulu kita kenal aturan-aturannya. Berarti kalau dia melanggar tetap melakukan apa yang mereka langgar. Misalnya pasti ada hukumannya, sanksinya tetap. Tetapi di posisi manajer ini sanksinya apa ya, anak-anak sendiri itu nantinya yang merasa tadi disiplin itu belajar. Mereka itu belajar dari itu. Dari mereka apa yang mereka lakukan, kesalahan-kesalahan apa yang mereka lakukan, akhirnya harapannya mereka itu belajar dari hal tersebut agar tidak melakukannya lagi. Jadi solusinya itu nantinya adalah dari siswa.
posisi kontrolnya itu diri mereka sendiri yang mencari solusi, bukan guru. Jadi harapannya itu kita itu bertindak sebagai manajer. Kalau sebagai teman itu kadang-kadang anak-anak itu melama, gimana ya kita ya pun kita dianggap sebagai teman misalnya. Kadang-kadang kalau kita itu kayak begitu berani tak begitu dihargai gitu loh Pak. Ya makanya dalam jangka waktu pendek kita itu sebagai teman masih efektif, tapi untuk jangka waktu yang panjang itu tidak akan efektif. Iya gitu. Jadi paling minimal dulu dalam awal kita bertindak sebagai teman. Setelah kita bertindak sebagai teman, kita gali keyakinannya, keyakinan apa yang telah mereka lakukan, keyakinan apa yang mereka langgar. Paling tidak kan kita di posisi pemantau setelah itu. Kemudian setelah posisi pemantau, keyakinannya sudah tahu, kita cari tahu alasannya mengapa anak itu bisa melakukan hal tersebut. Dari kita tahu mengapa mereka melakukan kesalahan, sehingga kita tingkatkan lagi posisi kita itu sebagai manajer. Jadi menanyakan setelah itu bagaimana cara mereka itu tidak akan melakukannya lagi, solusi-solusinya. Memang dalam posisi teman, dalam jangka waktu pendek yang saya ketahui itu memang efektif. Tapi untuk jangka waktu panjang, waktu lama, kurang efektif. Mungkin ada yang lain? Karena keterbatasan waktu, acara diseminasi ini, apa yang saya sampaikan ini mungkin nantinya kurang puas, kurang dipahami, bisa bertanya langsung keseharian kita di sini. Mari kita bersama-sama untuk membangun sekolah ini ke arah yang lebih bagus lagi. Bersama-sama berkolaborasi. Demikian yang dapat saya bawakan di sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kalimat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk acara berikutnya penutup. Mari kita tutup acara ini dengan berdoa bersama-sama agar itu tadi sekolah ini lebih berkembang lagi, lebih positif lagi. Kepada Ibu Nur Aini, waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasadi wa zidatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wa naf'a 'inda al-hisab. Allahumma la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sebelum kita melangkah jauh dalam menghadapi semester 2 ini,
Langkah yang pertama, mari kita bersama-sama membuat kesepakatan gelas. Mengapa kesepakatan gelas? Kok bukan peraturan? Ya, karena selama ini peraturan itu sifatnya wajib, sifatnya tidak boleh ditawar, ya kan? Sedangkan keyakinan terserah kita itu maunya apa. Dan keyakinan itu pula karena semua manusia itu tidak ada yang sempurna, jadi suatu waktu bisa menganggap kita itu sadar pada diri kita. Jadi berangkatnya dari diri, ya. Nah, nanti Pak akan pandu dalam pembuatannya, misalnya dengan kata belajar. Kira-kira di benak kalian itu keyakinannya, kesepakatannya tentang belajar itu apa? Ya, bisa dimengerti. Terus misalnya lagi nanti kehadiran. Kira-kira kehadiran kalian itu bagaimana? Terus nanti dibantu lagi dengan kata teman misalnya. Misalnya yang teman ini tidak akan mengganggu teman, akan memiliki sikap toleransi terhadap teman, ya seperti itu, ya. Nanti, jadi kesepakatan ini yang membuat adalah kita bersama. Kalau aturan biasanya yang membuat itu langsung Bapak Iwan yang membuat aturan, tidak boleh datang terlambat, berarti tidak boleh. Nanti misalnya kalian bangun siang, malas sudah yang ke sekolah karena aturannya tidak boleh. Kalau terlambat biasanya akan dihukum, itu kalau aturan. Tapi kalau keyakinan, kan nanti akan ada alasan, ditanya kenapa alasannya, sehingga akan ditemukan alasan itu, kemudian alasan itu muncul dari dalam diri untuk tidak melakukannya lagi. Itu maksud dari keyakinan. Jadi keyakinannya kalian, bukan keyakinannya Pak Irwan, bukan keyakinannya guru-guru yang lain. Terserah kalian. Nanti akan kita sepakati bersama setelah itu. Ya. Langsung ditulis di sini poin-poinnya. Nanti ada berapa terserah kalian. Pokoknya Pak Irwan nanti akan pandu dengan kata-kata di depan ini ditulis. Terus maunya kalian itu bagaimana? Ya, nanti tanya. Dan yuk untuk yang pertama, kata yang pertama Iron bantu dengan kata seperti yang tadi sudah disampaikan, yaitu kira-kira apa yang ada di pikiran kalian dan akan kita lakukan bersama tentang belajar, akan kita kesepakati bersama tentang belajar. Langsung yang kedua, Pak juga tulis. Ini nanti misalnya belajarnya ada 3, ada apa? Ya, ada 2, ada apa? Terserah kalian. Yang kedua, teman. Yang ketiga itu adalah kehadiran. Apalagi kira-kira? Belajar, teman, kehadiran. Nah, yuk ditulis. Sudah semuanya dibuat? Ya, kalau sudah di
ojo ngentot masa mentot halisin ojo Sudah semua ya? Yuk, siapa yang mau membantu Pak Imam untuk membacakan ini? Yang ada? Gantian. Dari Ratu dulu. Terserah Ratu yang mana yang mau dibaca. Ya, ada minimnya banyak ini. Ayo, yang mana? Tidak, satu aja dibaca. Tunggu dulu, Veron ingin membuat kesimpulannya nanti di sini. Ayo Ratu. Siapa? Baca. Yang lain dengarkan. Ya, tunggu dulu. Ini yang pertama, tidak boleh bermain di dalam kelas. Jadi sepakat Anda nanti di dalam kelas itu tidak boleh bermain. Ya, sepakat? Sepakat. Yang kedua, tidak boleh berisik. Jadi ketika kita belajar, kalau disuruh mengerjakan intinya seperti itu. Jadi tidak boleh berbicara sendiri, tidak boleh berisik seperti kodekan apa itu ya. Bisa? Sepakat? Semuanya sepakat? Ya, terus yang ketiga, tidak boleh makan saat belajar. Gimana? Sepakat? Sepakat? Ya. Terus yang teman, tunggu dulu, yang nomor 1 kesimpulannya tidak boleh apa tadi? Bermain di dalam kelas. Terus yang kedua, tidak boleh berisik. Yang ini tidak boleh makan. Tidak. Empat. Apa lagi yang keempat? Ini tidak boleh tidak boleh bertengkar. Terus tidak boleh menyontek. Terus datang tepat waktu.
Ya, sudah. Ya, duduk. Ini kesimpulan-kesimpulan yang kalian tulis tadi. Intinya ini ada 13. Tapi Pak yang inginkan di sini yaitu seperti ini. Tidak boleh bertengkar. Pak ini tidak ingin ada kata tidak boleh tidak boleh. Ya, kan di atas ada tidak boleh. Intinya kalau tidak boleh bertengkar itu apa? Kira-kira? Berarti kita itu terhadap teman harus saling menghargai, akan menghargai teman, intinya. Ya, terus datang. Gimana kabarnya Rafi? Baik, Pak. Alhamdulillah. Rafi kira-kira dipanggil Pak Erak tahu nggak alasannya kenapa? Kenapa Rafi? Ganggu Amin? Diapain Amin? Pukul. Mana ini pukul? Keras. Tapi ingat manusia itu pernah melakukan kesalahan semuanya. Karena manusia itu tidak ada yang sempurna. Ya? Kira itu melakukan kesalahan tadi, memukul Amin, apa alasannya? Memberikan kenapa Amin? Video di bisa terus tidak boleh izin sama Amin, terus dipukul sama Rafi sampai nangis. Kira-kira kalau seperti itu Rafi itu melanggar keyakinan kelas apa enggak? Melanggar. Kira-kira Rafi masih ingat keyakinan kelas? Salah satunya apa? Tidak boleh membuli ke temannya. Ya, itu membuat temannya nanti sakit. Ya, kira-kira di depannya Rafi akan melakukan apa? Tidak baik, tidak akan mengulanginya lagi. Ya, Rafi kalau seperti itu.
terlambat, akhirnya Caca bangunnya itu kesiangan. Sama putarnya Pak Iwan juga demikian di rumah. Kita mainnya itu sampai jam 12 jam hari seperti itu ya. Kira-kira Caca itu kan datangnya ke sekolah lambat. Caca itu pernah melanggar kesepakatan kelas atau tidak? Melanggar tentunya, iya. Kira-kira bunyi kesepakatan kelas kita gimana? Mungkin Caca masih ingat siswa datang ke sekolah 15 menit sebelum bel berbunyi. Tadi Caca berangkat jam 7. Ya, kira-kira Caca nanti ke depannya apa yang akan dilakukan supaya tidak lagi terlambat. Akan menonton ini teman-teman, bermain HP, dibatasi main HP-nya sampai jam berapa itu ya, agar Caca itu tidurnya tidak kemana-mana, terus paginya tidak yang Caca itu bisa lagi ke sekolah. Bisa ya? Harus semangat, harus bisa ya. Ya, kembali ke kelasnya lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Salamun Afiansa, biasa dipanggil Rafi. Perasaan saya awalnya takut karena telah melakukan kesalahan, tetapi setelah diberi pemahaman atas apa yang saya lakukan dan untungnya tidak dimarahi oleh Pak Irwan, saya jadi lega dan tenang. Saya harus bertanggung jawab terhadap kesalahan yang telah dilakukan karena membuat teman saya menjadi sakit dan saya tidak akan mengulanginya lagi. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dewi Eka Chandra Ani, biasa dipanggil Caca. Perasaan saya sangat senang karena mengetahui dengan kedisiplinan. Selain itu, saya juga dapat solusi dari apa yang telah saya lakukan. Ya, saya termotivasi untuk tidak melakukannya lagi. Terima kasih Pak Irwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menyambut baik implementasi budaya positif di sekolah. Saya bersyukur mendapatkan wawasan dan pengetahuan yang gratis. Apa yang disampaikan oleh Bapak Herwan tentang budaya positif cukup jelas dan mudah dipahami. Sebelum mengikuti diseminasi ini, saya belum pernah menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan siswa. Namun setelah ini saya akan mempraktekannya di kelas saya, terutama membuat kesepakatan atau keyakinan kelas. Saya senang diperkenalkan program disiplin positif yang dinamakan restitusi dan 5 posisi kontrol guru. Saya akan segera mempraktikkan pula segitiga restitusi untuk menemukan solusi menangani siswa yang indisipliner. Berusaha menerapkan posisi diri sebagai teman, pemantau, dan lebih-lebih sebagai manajer untuk menuntun siswa dan menumbuhkan karakter baik mereka. Perkenalkan, nama saya Surip Norhyudi, saya guru kelas 3 di SDN Negeri 1 Pelian Kapongan. Terima kasih buat Bapak Herwan Wirakusuma untuk presentasinya, bahwa kami rekan-rekan sangat mendukung dan lebih jelas lagi dan akan menerapkan budaya positif ini untuk sekolah kami dan untuk kelas kami. Terima kasih Bapak Herwan Wirakusuma, tetap sukses dan semangat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rencana tindak lanjut atau rencana perbaikan untuk implementasi budaya positif di sekolah saya ke depannya. Yang pertama, saya akan selalu melakukan pemantauan, merefleksi dan mengevaluasi keyakinan kelas yang telah dibuat bersama serta penerapannya. Yang kedua, saya akan selalu menghindari hukuman dan penghargaan dalam penerapan budaya positif di sekolah, karena hal tersebut berdampak negatif dalam jangka waktu yang panjang. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, pada setiap tahun ajaran baru, saya akan selalu membuat keyakinan kelas melalui kesepakatan kelas bersama. Saya kira hanya itu yang akan saya lakukan untuk rencana tindak lanjutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.